segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tak selalu pahami apa yang
ku cinta kau selamanya. Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kita We Talk No I But We Let's Talk Together. Kali ini saudara, saya tidak sendirian ya, tetapi saya punya tamu-tamu yang sangat spesial. Sebelum saya memperkenalkan kepada tamu-tamu yang akan menemani kita untuk bincang-bincang pada kesempatan malam hari ini, saya mau menyapa dulu untuk kepada saudara-saudara semua, teman-teman semua yang menyaksikan acara ini, baik secara live di YouTube Lifehouse Community maupun juga yang menyaksikan di MNC Live Channel secara tunda. Dan setiap saudara di kota apapun saudara berada dan ada juga yang di luar Indonesia, saya mau mengucapkan selamat bergabung, selamat belajar. Dan pada kesempatan ini seperti yang saya sudah katakan minggu lalu bahwa kita akan bicara tentang godly parenting atau parenting dalam Tuhan, atau bagaimana cara membesarkan anak, mendidik anak, merawat anak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dan saya tidak sendiri, seperti yang sudah saya janjikan bahwa saya ditemani oleh sepasang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, saya sudah mengenal mereka ini mungkin sudah tahun ke-20 kira-kira ya. Kira-kira tahun ke-20 ya, jadi bukan baru kenal 1-2 tahun, tapi saya tahu persis bagaimana track record pelayanan mereka, dan pasangan suami istri ini juga sangat tajam dalam pelayanannya. Tanpa panjang lebar, saya mau memperkenalkan Pastor Ferry Felani. Thank you for coming. Thank you, Pastor Wigan. Oke, dan dengan istrinya, Ibu Fania. Biasa saya panggil Fania. Iya, betul. Tidak biasa ini karena teman dari dulu, saudara. Iya, betul. Ya. Nah, oke. Kita akan membahas tentang parenting. Nah, sebelum saya akan bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini ya, saudara nanti pasti akan sangat diberkati sekali. Saya mau membuka dulu ya, bahwa parenting itu menjadi sangat penting, sebab ada banyak orang yang berpikir parenting itu tanggung jawab guru sekolah minggu. Parenting adalah, atau mendidik anak atau memperkenalkan anak kepada Tuhan adalah tanggung jawab kakak pembina remaja ya, atau kalau zaman sekarang lebih kerennya youth pastor ya. Tetapi bagaimana mungkin bahwa kita meminta pertanggungan jawab 166 jam, kan kalau ke gereja paling cuma 2 jam dalam seminggu, lalu 166 jam lainnya kita mau minta entah guru sekolah minggu, entah kakak pembina remaja yang bertanggung jawab atas 166 jam lainnya. Seringkali kita berpikir bahwa urusan mendidik anak kita serahkan kepada gereja. Ada lagi yang berpikir urusan mendidik anak itu urusan sekolah. Saya udah bayar sekolah mahal-mahal, kenapa jadi saya yang disusahin? Nah, kan banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya aja langsung ya. Apa sih itu parenting, kepada narasumber yang sudah siap untuk sharing dengan kita semua. Oke, Pastor Ferry, kita santai aja nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Apa sih definisi parenting dalam Tuhan nih? Mungkin Pastor Ferry bisa kasih selayang pandangnya dulu. Oke, kalau bagi kami berdua, parenting itu kan sebetulnya bagaimana cara kita membesarkan anak. Tapi dari kata parenting, kata dasarnya parent. Jadi bicara soal parenting itu bukan anaknya yang paling utama, tapi orang tuanya lebih dulu. Oh wow, jadi tidak akan ada didikan yang baik ke anak kalau orang tuanya nggak dididik, gitu kan. Dan sebelum ada parenting yang baik, perlu ada pernikahan yang baik lebih dulu. Jadi kalau bicara soal godly parenting, nggak akan pernah ada godly parenting tanpa godly marriage lebih dulu. Dan itu menjadi fondasi ya bagi parenting yang baik dan bagaimana kita membesarkan anak. Karena bicara membesarkan anak, yang dibesarin bukan cuma badannya, ya nggak sih? Tapi
impiannya gitu ya, Betul. paradigmanya, Iya. hatinya, Potensinya. cintanya akan Tuhan, potensinya. Jadi di situ orang tua punya tanggung jawab untuk itu semua Iya. gitu. Kalau soal membesarkan anak, kalau cuman sekedar bertambah besar, montok, sehat, Nah, lucu, iya. itu sih asal dikasih makan pasti Nah. ya. Pasti. Ajak ke mall, suruh pilih ya, Iya. makan apa. Senang, happy Iya, gitu ya. Iya. betul. Jadi tua itu pasti ya emang ya. Pasti. Makan Indomie sambil main game di kamar juga Bener, tua nggak kok. ada masalah. Pasti besar. Betul. Iya, tapi untuk menumbuhkan apa yang ada di dalam itu iya. butuh komitmen, butuh Yes. effort dan lain sebagainya. Mungkin dari Fania ada yang mau ditambahkan dulu tentang apa sih definisi parenting? Parenting ya. Sebenarnya kalau makna parenting sendiri itu sebenarnya ada bergeser, Pastor Wigan. Gimana Dari tuh? yang belum married gitu ya, ketika melihat parenting tuh bayangan kita adalah seperti apa dulu, bagaimana kita dulu dibesarkan. Dan Oke. seperti bagaimana lingkungan kita tuh membesarkan anaknya. Nah, tapi setelah menikah, setelah menikah lalu memutuskan punya anak, apalagi langsung anaknya sudah ada, itu rasanya tuh kayak berbeda banget. Kita kayak mesti mendefinisikan lagi makna parenting sesuai dengan keluarga kita. Karena kalau misalkan kita cuman berdasarkan dari apa yang dulu kita dibesarkan, kemudian juga memaknainya juga berdasarkan apa yang orang-orang lakukan ya, kita ngeliatnya cuma itu aja, kayak oh membesarkan anak tuh gitu ya, kerja terus pokoknya sampai di titik tertentu bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang baik, oh itu namanya parenting karena memberi yang terbaik buat anak, membesarkan anak nggak cuma badannya, oh tapi membekali mereka dengan skill gitu Ya. katanya kan. Nah, oke, tunggu, saya potong dulu. Iya, Ini it's okay. ini nih menarik banget. Tadi kan Pastor Ferry sudah bilang parenting namanya juga parenting. Betul. Akar katanya parent, Parent. berarti tanggung jawab orang tua. Mm-mm. Tadi Fania kan bilang bahwa ada banyak orang yang ya dulu kita dibesarkan seperti itu. Mm-mm. Ya, nah ini memang ini kenyataan tidak jarang saya mendengar bahwa orang yang berkata bahwa dulu gue digedein juga seperti ini Iya. bisa, nggak perlu ribet-ribet, Betul. jadi orang juga nih, Iya. kan tuh gitu ya. Kenapa sekarang mesti ribet gitu loh, ya? Kenapa sekarang jadi harus ribet? Dan memang biasanya memang kita akan punya kecenderungan membesarkan anak seperti bagaimana dulu orang tua kita Yes. treatment kita. Mm-mm. Nah, sekarang bagaimana cara menggeser paradigma ini bahwa jangan hanya sekedar jadi orang juga kok, Iya, biarpun iya. kagak ribet-ribet, kenapa sekarang gue mesti ribet-ribet gitu loh. Nah itu gimana tuh caranya? Yes. Cara menggeser paradigmanya Cara dulu. menggeser paradigma. Ya, tadi saya lanjutkan lagi ya, Pak Iya, Wigan iya, ya. silakan. Setelah tadi kayak ngelihat begitu punya anak sendiri gitu ya, rasa-rasanya ini kayaknya berbeda deh. Tantangan zaman sudah berbeda. Yeah. Definisi kesuksesan juga berbeda. Zaman dulu mungkin kalau yang namanya sukses kalau kamu bisa dagang gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Sampai ilmu yang spesifik mungkin kamu bisa itu tuh kayak sebagai suatu keahlian yang bisa dijual gitu. Nah tapi kan karena pergeseran ini jadi mau gak mau kita mesti belajar lagi. Nah menurut saya apa yang menjadikan pergeseran itu ada dua hal sih Pastor Wigan. Ada internal dan ada eksternalnya gitu. Eksternal kayak tadi ya mungkin lingkungan, ada seminar parenting, pendekatan parenting yang lain-lain yang mesti kita rasanya kayak terlalu banyak. Tapi hal-hal penting lainnya adalah internalnya kita gitu ya. Bagaimana kita punya filter yang baik, bagaimana prinsip-prinsip parenting yang ada di sekitar kita, yang hikmat-hikmat yang ada, itu kita tetap bisa percaya bahwa sebenarnya ada firman Allah yang sebenarnya nggak berubah gitu loh. Jadi baiklah kita mengkaji ulang definisi parenting itu apa sih. Ternyata bukan cuman membekali anak supaya nanti bisa berguna, nanti ke depannya bisa bersaing di kancah global lah gitu kurang lebihnya kayak gitu ya. Ternyata nggak cuman itu gitu. Alkitab tuh bicara luar biasa banget soal parenting. Nah ini mungkin Pastor Ferry bisa mengelaborasi. Nah kurang lebih seperti itu sih Pastor Wigan. Jadi kalau ngomongin soal makna parenting, apa sih godly parenting, emang dari yang mungkin kita cuman taunya dari pengalaman masa lalu dan juga pengalaman orang-orang sekitar, alangkah lebih baik kita mengkaji ulang apa kata firman Tuhan dan kita mesti mendefinisikan lagi masing-masing keluarga tuh punya yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Apa sih definisi parenting dalam Tuhan atau godly parenting? Itu kira-kira kalimat apa yang paling cocok? Parenting is about discipleship kalau buat kita. Wow, Yes. oke. Dan discipleship ini kayak gini ya Pastor Wigan ya. Di sana ada yang namanya, menurut aku sih ada 3 hal. Yang pertama tuh ada yang namanya menemukan potensi, membantu anak untuk menemukan kehendak Tuhan atas hidupnya. Iya.
Di situ juga ada yang namanya menemukan potensi hidupnya di dalam Tuhan, ada benih yang Tuhan taruh di dalam dirinya. Kemudian yang kedua itu bagaimana dia memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan sudah kasih dalam dirinya. Entah itu bakat, entah itu bahkan kekudusan itu adalah sebuah potensi ya. Di situ karakter gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hidupnya berdampak. Makanya nanti parenting gak sekedar membekali anak dengan karakter building atau mungkin dengan prestasi-prestasi gitu ya. Tapi juga dengan bagaimana mendidik mereka untuk leadership, skillnya juga diperkuat. Karena kenapa? Sampai sekarang saya kalau kasih tahu anak saya, kenapa sih kamu harus belajar? Supaya kamu pintar. Kenapa kamu harus pintar? Supaya nanti suatu saat kamu jadi pemimpin, bukan cuma jadi pemimpin yang gitu doang, enggak. Tapi kamu pemimpin yang bisa tolong begitu banyak orang kalau kamu pandai. Makanya ketika kamu belajar, kamu tahu ya maksudnya apa, kenapa kamu harus disiplin dalam belajar. Nah kurang lebih parenting tuh meskipun cuma judulnya discipleship aja gitu ya, tapi elaborasinya banyak loh, Pastor Wigan. Di sana tuh ada coaching, ada mentoring, kemudian ada apa lagi ya, leadership, counseling juga gitu. Belajar untuk bagaimana tidak menuhankan perasaan anak-anak, tapi bagaimana kita bisa memahami perasaan mereka, mereka bisa berani mengambil keputusan. Jadi di dalamnya begitu banyak, meskipun judulnya discipleship aja. Kurang Tapi lebih kayak ini gitu. satu statement yang sangat sangat daging banget ya. Parenting is discipleship. Jadi itu bicara memuridkan ya. Bagaimana kita memuridkan anak-anak kita sendiri. Nah, mungkin saya mau tanya sama Pastor Ferry ya. Jadi untuk bisa memuridkan anak-anak ini, apa sih yang paling penting tuh apa coba? Kalau misalnya pemirsa ini, teman-teman kita yang mendengar pada saat ini bilang, oke, saya mau memuridkan anak-anak saya, harus dimulai dari mana? Rasanya untuk kita mau memuridkan anak-anak kita, itu yang paling penting adalah kita perlu pengalaman mata yang terbuka. Artinya kalau kita sendiri nggak terbuka matanya gitu ya sebagai orang tua, seberapa urgent, seberapa important kita memuridkan anak-anak kita, itu nggak akan terjadi. Karena kalau kita dimulai dari keresahan tadi ya, kalau ngelihat orang membesarkan anak ya udah apa adanya. Terus beberapa pengalaman itu justru men-trigger kita, kayaknya ada yang salah deh kalau gitu-gitu doang. Misalnya zaman-zaman Adriel belum lahir, saya sering pelayanan anak-anak muda gitu ya. Kita melayani anak-anak yang perlu mengalami pemulihan hati Bapa misalnya. Kita doain sampai pelepasan, histeris, nangis. Tiba-tiba kayak kebuka mata kita bahwa gue gak mau satu kali Adriel lagi maju di sebuah camp dan dia nangis jerit-jerit, teriak-teriak karena kepahitan sama kita orang tuanya gitu kan. Di situ kita pikir bahwa kita gak boleh kayak begitu, kita harus berubah gitu kan. Hal seperti itu. Terus waktu kita menyadari bahwa waktu kita mementor anak-anak muda waktu itu ya, dan kita menemukan bahwa kita kepengen anak-anak muda ini hidup mengenapi rencana Allah. Soalnya kita pikir, kenapa nunggu anak muda? Kenapa gak kita punya anak dari kecil? Kita sudah menanamkan itu, sudah melakukan itu semua supaya dia akhirnya bisa dipersiapkan dari usia sedini mungkin untuk diarahkan mengenapi rencana Allah. Karena kita tahu ya dalam parenting biasanya orang tua tuh sangat suka anaknya tuh berprestasi. Punya piala, juara nyanyi, juara nari, juara apa. Itu nggak salah sebenarnya, tetapi itu bukan segalanya. Betul. Buat apa mereka berprestasi, berhasil di mata dunia, tetapi nggak pernah menggenapi rencana Allah dalam hidup mereka. Nah kita sadar bahwa di usia kita yang sekian puluh tahun kali ya, ke 20-30 tahunan baru menyadari bahwa oh Tuhan mau dalam hidup kita tuh supaya kita hidup mengenapi rencana Allah. Bagaimana kalau kita tanam ini ke Adriel? Nah disitulah pemuridan itu kita mendapatkan urgensinya. Setelah kita mengerti kebenaran ini, kenapa kita harus menunggu Adriel itu besar baru diajari ini semua? Kenapa nggak dari kecil kita sudah persiapan hal tersebut supaya akhirnya nanti Adriel dari sedini mungkin sudah punya benih-benih yang kita arahkan ke sana. Gitu. Jadi kapan anak-anak itu bisa mulai dimuridkan? Di usia berapa? Kalau dikatakan di usia berapa begini, saya percaya banget bahwa discipleship itu is all about intentional relationship. Jadi harus ada sebuah relationship yang intentional. Walaupun mungkin anak-anak di usia dini ya, dari 0 sampai mungkin usia 4-5 tahun itu kesadaran dia juga belum penuh, kita bisa mulai terus membangun yang namanya intentional relationship. Artinya kita melihat mereka melihat teladan kita berdoa, bagaimana kita melayani Tuhan, kita hidup dalam integritas, itu merupakan bagian dari pemuridan walaupun mungkin teori-teorinya dia belum dapat karena pemahaman dia belum utuh. Tapi
Yes. Action speak louder ya. Gitu. Gambarnya sudah dapat. Sudah mulai. Sudah. Jadi ketika kita mulai Betul. mengkomunikasikan apa artinya melayani dan ikut Yesus, dia sudah mulai bisa adjust dengan mudah karena dari kecil dia sudah terbiasa melihat bagaimana kita berdoa melayani Tuhan. Ya. Dan kita waktu itu Adil dari umur 1 bulan kita udah ajak keliling ya pelayanan ya. Bahkan waktu Adil umur 3 tahun kita sempat ada di Bali pelayanan. Saya nemenin Vania, Ya. biasanya Vania nemenin saya kan kalau pelayanan. Ini kali itu nemenin Vania, dia komsel dengan PSK. Jadi wanita tuna Yes. susila gitu ya. Wow. Ada beberapa orang itu sampai jam 12 malam, saya nungguin justru Adriel itu tidur di bangku kayu di sebuah kafe yang atapnya langit di Bali. Justru maminya sedang komsel gitu Iya, ya. iya, iya. Dan buat kita itu adalah part dari discipleship karena discipleship itu bukan kelasnya. Ini ya gitu ya, Bortisus tuh begini ya bukan, tetapi bagaimana dia harus belajar how to Ya. follow Jesus. Yes. Dan dia bersama-sama satu tim dengan kami, yuk Adriel, yuk follow Jesus yuk Ya. gitu dari sedini mungkin. Jadi pemahamannya mungkin bertahap seiring kesadaran dia makin bertumbuh di usia berapa 5, 6, 7 dan sebagainya. Tapi sedini Ya. mungkin bawa dia terlibat dalam rencana Tuhan seiring kita parentnya juga melakukan hal tersebut. Makanya parenting itu isinya di parentnya Ya. gitu. Yes. Mungkin aku kalau boleh menambahkan, Iya. ada yang dinamakan ini nih, Pastor Wigan, adalah pengkondisian. Ya. Kita tidak melakukan apa yang namanya pemaksaan, Iya. karena untuk parenting tuh jangan deh. Pokoknya pemaksaan tuh jangan, ada menyebabkan trauma apa segala macam, nanti buat kedepannya itu sulit buat anak gitu ya. Tapi pengkondisian. Jadi pernah bukan pernah satu kali sih, berkali-kali waktu Adriel kecil menolak yang namanya sekolah minggu. Oh, oke. Tapi buat kami sekolah minggu adalah hal yang penting. Yes. Anak-anak diajar untuk berkomunitas. Yes. Tidak cuma belajar tentang cerita-cerita Alkitab. Aduh, anak sekarang mah cuma nonton apa juga mereka udah tahu gitu ya. Yeah. Tapi bagaimana anak ini bisa berkomunitas, bisa duduk diam dengar kakak pembinanya gitu ya, kakak sekolah minggunya untuk mengajar firman Tuhan dan bersosialisasi atau berkomunitas dengan teman-temannya yang lain. Nah, di situ pokoknya nggak ada pilihan deh Adriel gitu. Bisa kan anak silakan memilih, oh anak saya nggak suka, oke that's it. Dan waktu itu Adriel ada di posisi dia nggak suka sekolah minggu waktu itu. Oke. Dia bosen, dia anak cowok yang 1,5 tahun tuh udah gerak kemana-mana, lari sana lari sini, sampai 3 tahun juga masih kayak gitu. Tapi kita kondisikan dengan segala macam yang kita bisa, dengan mencari cara, dengan segala hal yang kita bisa lakukan. Akhirnya ya itu kita temani dulu, pokoknya yang namanya sekolah minggu Diel, ini adalah hal yang kita pengen kamu bertumbuh di sini. Berdoa juga kita nggak kasih pilihan, kamu boleh berdoa dan kamu boleh tidak, tergantung kamu deh gitu. Tapi enggak, kita nggak tunggu sampai dia siap, enggak. Kalau ini memang perlu dan saya tahu ini memang prinsip Alkitab yang kita harus wariskan ke anak cucu kita, just make it happen, just make it happen. Berdoa yuk, meskipun dia ngantuk, dia apa segala macam, just make it happen. Kurang lebih kayak gitu, Iya. pengkondisian itu Oke, sih Oke, nah discipleship-nya. saya memang selalu juga mengencourage jemaat Tuhan ya, bahwa untuk misalnya ajak anak-anak ke sekolah minggu. Kenalkan anak-anak dengan Tuhan sedini mungkin. Sebab tidak sedikit orang yang berkata ke sekolah minggu, percuma lah orang belum ngerti apa-apa. Nah, itu tuh alasan yang paling banyak tuh. Betul. Alasan yang paling banyak, kenalin Tuhan. Iya, Kenalin iya, Tuhan. iya. Belum ngerti lah, Iya, percuma lah, entar tunggu gedean dikit. Nah, rupanya tapi karena manusia itu memang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, manusia paling bisa menangkap gambar, maka sebenarnya memang orang tua bisa menggambarkan Tuhan sejak anak-anaknya sejak kecil, ya. Tanpa teori doktrin yang ribet-ribet. Betul. Tentunya untuk anak umur 4 tahun kita nggak ajarin, nah doktrin Tritunggal. Dicetuskan oleh Tertullianus. Iya. Of course tidak ya. Tapi bagaimana ayah memperlakukan ibunya semuanya itu sudah bisa betul. memberikan sebuah gambaran kepada anak-anak kita ya saudara ya. Bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana mengasihi Tuhan itu. Dan tadi saya tertarik apa yang Vania sharing tentang ada hal yang dikondisikan yang memang harus wajib, ya kita jangan kasih pilihan. Saya ingat Pastor Uli pernah sharing juga nih hal yang sama kebetulan. Dia tuh bilang gini, karena saya tuh melihat Pastor Uli dengan anak-anaknya itu benar-benar kayak teman. It's truly kayak teman. Jadi kalau anak-anaknya pacaran aja juga pacarannya semua di rumah karaoke bareng. Sama Bang Ruli sama Kak Rici. Semua kayak teman deh. Pacar anak-anaknya tuh juga udah kayak anak-anak mereka sendiri. Nah, lalu dia satu kali pernah sharing begini. Waktu anak-anak kecil, dia tidak kasih pilihan. Karena menurut dia, anak kecil
mereka belum bisa buat pilihan. Hmm. Jadi kita sebagai orang tua, kita yang menentukan. Tapi beda tentunya kalau sudah dewasa, kita mulai ajak mereka memikirkan dan mempertimbangkan. Yes. Tapi ketika kecil dari hal yang sederhana, misalnya ada banyak anak-anak suruh makan sayur nggak mau. Banyak kan yang seperti itu. Kalau ketemu brokoli nggak mau. Nah dulu kalau Pastor Ruli share-nya nggak bisa makanannya ini. Nggak mau makan, ya nggak usah makan. Adanya ini. You don't have any choice. Iya. Yang ada ini. Iya. Kalau nggak suka, nggak mau, ya nggak usah makan. Nah, lu mendingan kelaparan atau makan ini. Jadi tidak dikasih pilihan. Nah, ini juga sama halnya berdoa. Yes. Sekolah minggu itu bukan choice yang anak kita. Pak, minggu ini aku mau. Minggu depan Aku nggak mau. Hari ini lagi males. Ya, hari ini mau nonton film kartun dulu nih pagi-pagi, enggak. Itu bukan pilihan, ya. Ada saatnya kita harus memilihkan dulu untuk anak-anak kita, ya. Oke, saya setuju banget itu. So, sekarang jadi apa sih yang membedakan parenting dalam Tuhan dengan parenting yang tidak di dalam Tuhan? Sebab dua-duanya ya bisa menghasilkan orang-orang yang dalam tanda petik berhasil juga. Banyak orang yang tidak parenting dalam Tuhan tapi ibaratnya tuh jadi orang juga gitu. Nah, apa sih yang paling membedakan antara godly parenting atau dengan parenting yang tidak di dalam Tuhan? Mungkin ada yang mau jawab dulu. Kita rasa pembedanya adalah Tuhan adalah center gitu ya, harus di dalam parenting. Tuhan itu bukan tambahan, betul? tapi Tuhan adalah pusat dalam parentingnya kita. Makanya kadang-kadang kita bertemu dengan orang-orang Kristen yang menjadikan Tuhan itu cuma tambahan di dalam parentingnya. Ketika sesuatu menjadi lebih sulit, baru cari Tuhan. Harusnya even gak dari sulit sekalipun, kita memulai dengan Tuhan. Kalau Alkitab bilang pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah itu harus jadi prinsip di semua hidup kita kan. Termasuk waktu kita mendidik anak-anak kita. Waktu misalnya contoh waktu kita dulu, kita nunggu Adriel Novania hamil itu dulu 3 tahun, 4 tahun ya. Setelah menikah masih belum hamil-hamil. Terus kita berdoa. Terus akhirnya begitu hamil, lucunya yang tahu saya duluan, bukan Fania gitu. Saya bilang sama dia, kamu kayaknya hamil deh. Hah? Dipikir, masa sih? Terus akhirnya kita tes ya. Dan betul ada pembuahan. Begitu tahu itu hamil, dia seneng, aku deg-degan. Saya deg-degan, aduh akhirnya punya anak juga, kayaknya hidup gak pernah sama lagi nih. Mulai doa. Malam-malam dia udah tidur. Tiba-tiba Tuhan tuh bicara gitu. Ada satu nama yang Tuhan taruh di hati gitu ya, Jehu. Di situ saya tahu langsung anaknya laki-laki deh kayaknya. Cari nama Adriel Jehu Velani. Terus akhirnya bangun pagi bilang sama Fania, anaknya kayaknya laki-laki, namanya ini. Tahu dari mana? Baru pembuahan, lagi belum ada apa-apa. Lihat aja nanti gitu ya. Terus Fania kontak papinya gitu ya. Terus papinya sore-sore habis doa, telepon Fania juga bilang, Dek, tapi berdoa anaknya laki-laki. Loh, Ferry juga bilang sama katanya begitu. Nah, terus akhirnya bener anaknya laki-laki. Nah, buat kita sih bukan cocok-cocokannya ya gitu ya. Tebakannya bener. Bukan, kita merasa dari awal mau hamil pas baru pembuahan sekalipun kita udah berdoa untuk bertanya sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Terus waktu hamil ya, waktu proses kehamilan, kita mendoakan Adriel dan membacakan firman Tuhan setiap hari 1 pasal. Karena waktu itu kita cuma yakin begini, Alkitab bilang bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan menghidupkan. Nah, kita yakin bahwa firman Tuhan itu gak cuma kata-kata biasa. Ya, firman ini adalah roh dan menghidupkan. Dan kita percaya janin itu Tuhan yang taruh rohnya gitu kan. Jadi bukan masalah bentuknya kan begitu. Kesadarannya belum ada tapi rohnya ada. Jadi kita ucapkan begitu setiap hari ya, waktu itu ya sampai ada lahir. Di situ terlepas caranya bagaimana ya, orang tua mungkin berbeda-beda. Tetapi ketika kita memulainya dengan Tuhan dan menjalaninya dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, disitulah bedanya gitu. Karena Tuhan harus jadi pusat dan segalanya dalam parentingnya kita. Bukan tambahan, bukan opsi terakhir, bukan alternatif gitu. Tapi segalanya tentang Tuhan. Bahkan ketika kita membesarkan Adriel, kita tanya sama Tuhan tuntunannya. Dan kita juga percaya bahwa kalau anak ini, kan kadang-kadang orang tua tuh punya konsep sayang anak ya. Ini milikku loh, ini anakku loh. Kita diingatkan berkali-kali bahwa anak ini bukan punya kita, ini punya Tuhan. Dan kita harus bisa menghargai gitu ya, anak yang dipercayakan untuk dijaga, dibesarkan dan sebagainya. Dengan pemahaman-pemahaman tersebut membantu kita
menyadari bahwa parenting kita pasti beda dengan Ya. parenting yang ada di Ya. dunia sana. Karena orang bisa aja pakai konsep dunia, parenting dunia, terus ditempelin ayat Betul. dan disebut sebagai Christian parenting, Christ-centered parenting dan sebagainya. Buat kita bukan judulnya yang membuat itu jadi Christ-centered Yes, atau biblical yes, atau godly, yes. tetapi nafas. Makanya orang tuanya harus dibenahin dulu. Ya. Tuhan jadi center nggak di hidupnya Ya. orang tua? Kalau nggak Iya. nggak bakal ada godly parenting Ya, 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 Oke, ya. nah. pada akhirnya. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Nah, ini nih mungkin pertanyaannya agak nakal ini. Mungkin it's okay. pertanyaannya agak Siap. kontroversial. Jawabannya juga harus nakal dan Iya. kontroversial kayaknya. Iya, kayaknya Sebab gitu. ada beberapa orang pernah bilang sama saya gini, besarin anak dalam Tuhan, anak pendeta aja banyak yang brengsek. Ya, Iya, that's the fact. dia bilang anak pendeta aja ada yang begini, ada yang narkoba juga, ada yang depresi, ada yang ya macam-macam, ada yang badung banget, ada yang gonta-ganti cewek. Itu kurang apa? Dari kecil lihat papanya pelayanan, dari kecil juga dibawa ke gereja. Belum lagi ada anak gembala atau apa ya. Nah, ini bagaimana kita melihat hal ini? Berarti kan godly parenting itu kan bukan sekedar even papanya pendeta, belum tentu loh. Yes, setuju banget. Belum tentu anaknya bisa dibesarkan dengan caranya Tuhan. Iya, betul. Nah, ini kalau melihat fenomena ini gimana nih? Ya, kita yakin banget setelah melihat ke banyak hal ya, Iya. bahwa membawa anak kita sering-sering ke gereja nggak akan membuat dia jadi anak yang saleh, gitu ya. Iya. Menjadi Yes. anak pendeta nggak akan membuat anak kita jadi anak yang saleh. Iya. Memaksa anak kita pelayanan nggak akan membuat dia jadi anak yang cinta Tuhan. Menyekolahkan anak kita di sekolah paling Kristen sekalipun nggak membuat dia cinta Tuhan. Bahkan Iya. kita bertemu ada banyak anak yang jadi ateis dan agnostik Yes. di sekolah Kristen paling mahal bahkan, gitu Ya. ya. Jadi again, makanya itu kembali bukan pada gimmick-gimmicknya, pada orang tua itu sendiri, bagaimana dia meneladani, mengimpartasi. Karena kalau hamba Tuhan juga sibuk gitu ya, terus dia bawa anaknya ke gereja, cuma lihat dia khotbah, dipercayain, anak itu nggak akan tumbuh dengan baik, dengan saleh juga gitu. Makanya kita juga percaya bahwa begini, kalau seorang hamba Tuhan itu sibuk pelayanan, apakah dia sudah jadi hamba Tuhan yang saleh? Belum tentu. Tapi yang namanya melayani adalah anak itu harus melihat bagaimana orang tuanya mengasihi Tuhan dan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah, itu yang paling penting, karena tidak semua bentuk pelayanan yang ada di gereja tanda kutip merupakan kehendak Allah yang harus dikejar. Kadang-kadang orang mengejar demi ego, demi popularitas gitu kan, demi uang. Anak nggak bodoh, anak itu bisa tahu banget orang tuanya tuh hidup seperti apa di mimbar, apalagi gini ya, di mimbar sama di rumah beda. Itu yang paling menciderai parenting. Ketika terjadi gap yang besar antara salehnya orang tua di mimbar, hamba Tuhan di mimbar, terus di rumah beda banget. Nah, makanya kita berusaha menghidupi sebuah kehidupan yang mau dimanapun ya kita kayak begini dengan segala keterbatasan kami sebagai orang tua. Biar Adriel lihat itu enggak Hidupi yang kita katakan yang kita hidupi jadi. Betul. Gap itulah yang melukai anak-anak kita yang akhirnya merasa bahwa orang tua munafik dan mereka akhirnya rebel gitu kan dengan apa yang ada. Ada yang mau ditambahkan dari Karena karena memang melihat ketika anak tumbuh dengan orang tua yang tidak menghidupi apa yang seharusnya dihidupi gitu ya, itu kayak anak bertumbuh di peraturan yang boleh dilanggar kalau saya sudah besar. Nah, jadi dia pas masih kecil, selama dia masih kecil dia menekan perasaan itu gitu ya. Mungkin dia bisa being nice. Nah, ini mungkin buat parents juga perlu hati-hati, perhatikan anak-anak kita. Kadang-kadang kita suka ya ketika anak kita being nice. Oh, anak saya pelayanan kok. Aduh, saya bersyukur. Haleluya. Oh, anak saya mau ke gereja aktif dia. Bersyukur. Dalam hati dia tunggu lu gua kuliah. Yes. Kadang-kadang kita cuma lihat oh dia nice, tapi bener-bener nggak dia tuh ke gereja dan dia melayani dengan segenap hatinya karena dia mencintai Tuhan seperti yang diteladankan oleh kedua orang tuanya yang mungkin tadi hamba Tuhan gitu. Dia terimpartasi iman itu enggak. Nah, kadang-kadang kan kita suka lihat hasilnya kan, oh anak saya yang penting ke gereja, anak saya di sekolah Kristen, oh dia aktif loh dan segala macam. Berhenti sampai di situ. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa kita bisa ngelihat begitu rusaknya, begitu ada rebellious spirit gitu ya. Karena ya gitu, ketika begitu mereka sudah punya power, mereka dalam mencapai usia dewasa, saatnya nih ya aku bisa melakukan apa yang aku mau. Karena orang dewasa kan gitu. Saya lihat papa saya firman Tuhan aja dilanggar sama dia misalkan. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu yang menciderai anak dari Jadi memang
Sebenarnya sebagai orang tua ya, kalau saya boleh simpulkan, tugas kita terberat memang menunjukkan kepada mereka, bukan sekedar memberikan daftar Taurat untuk mereka. Kamu jangan Betul. gini, kamu jangan gitu, kamu Iya. jangan gini, kamu jangan gitu. Yes. Kadangkala diterapkan dengan tangan besi, dengan Yes. penalti-penalti, dengan Nah, hukuman-hukuman iya yang membuat betul. anak bisa looks nice sementara, dan Hmm. tapi dalam hati Iya. mereka akan berkata, tunggu Yes, waktu ya Pak tunggu. ya. Iya. Tunggu waktu ya Ma ya. Ntar lihat Iya, ya kalau iya, gue udah sekolah ke luar negeri, kalau gue udah kuliah sendiri, ngekos di luar, Yes, saya nanti yes. mau minta kuliah di luar kota atau di luar negeri. Wah, Aku bebas gitu. yes, aku bebas. Ingat ya saudara ya, bukan berarti Ya. tidak boleh menyekolahkan di luar kota Betul. atau di luar negeri, bukan itu yang kita maksudkan. Nah, saya juga selalu suka mengingatkan jemaat bahwa siapapun kita, ya, memang apa yang kita lakukan di rumah itu seperti kasih tontonan buat anak. Film yang paling nyata itu bukan di Netflix, ya, bukan di YouTube, tapi gimana hidup orang tuanya. Ya, ya, ya. Kalau orang tuanya biarpun rajin pelayanan, kalau ketemu orang shalom, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau di rumah ngomong sama pasangan, istrinya, nyet, ambil minum nyet. Misalnya gitu ya. Kebun binatang keluar, teriak-teriak, banting-banting piring ya. Itu tontonan yang diberikan adalah film thriller tiap hari buat anak-anaknya. Ya, itu nggak perlu setel Netflix cari genre Betul. thriller lagi. Dia Iya, ngeliat iya, gimana papanya sama mamanya dinginnya, papanya baru ngomong dikit, diem lu deh lu. Ya, mamanya baru ngomong dikit, cekat banget sih lu. Nah itu udah apa tontonan yang Iya, cukup untuk anak-anaknya. Ya, ya, ya. Reality show ya, yang Yes. benar-benar real. Yes. Dan ada loh dasar firmannya. Ada ya? Malaki 2 ayat 15. Ini salah satu yang justru kita pegang Iya. ketika firman Tuhan bilang begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu pernikahan gitu ya. Yes, yes. Terus dijawab ini, keturunan ilahi, tanda seru. Wow. Jadi katanya kan apakah yang dikehendaki oleh pernikahan sebenarnya gitu kan? Keturunan ilahi, keturunan yang saleh gitu kan. Yes. Ya, terus setelah keturunan ilahi tanda seru ada kalimat begini, jadi jagalah dirimu. Jadi kalau kita orang tua ingin melihat keturunan yang saleh, kalimat itu setelahnya adalah jagalah dirimu. Jadi orang tua harus jaga dirinya. Ya, ya, ya. Bagaimana dia hidup setiap hari, karena you are the message kan begitu. Ya. Anak-anak akan lihat message itu every day, karena itu jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya dan seterusnya. Iya. Tapi bukan berarti orang tua langsung bilang, gue gak jadi diri gue sendiri dong kalau harus behave di depan anak gue gitu ya. Enggak, karena perjalanan parenting itu adalah perjalanan spiritual, adalah sebuah perjalanan yang menyucikan kita loh as a parent. Kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita kalau mau bikin yang aneh-aneh kita mikir 2 kali, karena apa yang kita lakukan ini kita wariskan. Nah makanya para parents ini hari-hari ini jangan kayak ngambil kerjaan apa tuh ngasal, bikin bisnis apa ngasal, apa iya pokoknya gitu, pelayanan yang ngasal-ngasal aja. Enggak, kita mesti teladankan, kita mesti wariskan apa yang baik untuk anak-anak kita. Even hal-hal yang kayak gitu loh. Pastor Wigan, nggak cuman kayak attitude kita yang suka biasa ngomong, tapi bagaimana cara kita mengambil keputusan, melibatkan Tuhan atau tidak, itu tuh sebenarnya kita wariskan. Jadi hidup kita itu sebagai parents akan dituntun, ini sebenarnya perjalanan yang menguduskan kita kok. Kita diasah terus jadi serupa dengan Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau tadi bilang jaga dirimu, itu bukan berarti kayak, wah saya harus jadi orang lain ya. Jaim ya, saya nggak boleh jadi, kan saya orangnya cerewet ya. Oh nggak perlu ngomong, udah paham kayaknya beberapa kali tadi kita ngobrol. Tapi kayak apa ya, yang memang kita nggak dipanggil untuk jadi diri kita ya, kita dipanggil untuk jadi seperti Kristus. Jadi ya memang ini perjalanan yang juga menguduskan membedakan kita. ya parenting dunia With dengan godly ya, bahwa godly parenting juga membawa orang tua semakin menjadi seperti Kristus ketika dia mendidik kebesaran anak-anak. Seminar parenting tuh banyak diikutin sama parents. Tapi sulit ya dihidupi. Sulit banget untuk dihidupi gitu. Karena mau pakai teori yang mana nih? Mau pakai pendekatan parenting yang mana nih? Nah makanya bagaimana setiap kita as a parents, kita duduk diam lagi, merenungkan dan tanya firman Tuhan apa nih di tengah-tengah kesulitan ini, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita putuskan untuk anak-anak kita. Kurang lebih kayak gitu, itu tadi yang namanya godly parenting. Oke, Jadi jadi balik lagi. ukuran keberhasilannya apa nih jadi? Ukuran keberhasilan menarik. bahwa kita Menarik. tahu bahwa
ya saya sudah melakukan godly parenting ini? Mungkin keberhasilan itu belum bisa dinilai sekarang ya dalam Iya. prosesnya. Karena benih Ada ya. ada yang mengatakan bahwa masa remaja adalah ujian bagi parenting satu pasangan begitu ya. Namun nanti hari ini kita belum bisa bilang Adriel baik atau apa yang kita tabur itu baik karena mungkin belum terlihat. Satu kali ketika Adriel dewasa dari situ akan terlihat apa yang kami sudah tabur gitu. Tetapi patokannya bukan keberhasilan dia secara duniawi tentunya, walaupun kita berharap Adriel tidak kekurangan, dia bisa punya penghasilan yang baik. Tapi kita pengen paling tidak 2 hal dalam hidup dia. 1, Adriel semakin seperti Kristus. 2, dia menggenapi rencana Tuhan. Itu aja. Ya. Selebihnya dia boleh pilih jenis pekerjaan yang dia suka, pasangan hidup yang dia suka. Tapi 2 hal itu adalah hal yang buat kita nanti keberhasilannya itu 2 patokannya dalam hidupnya dia. Dan tentunya juga memenangkan jiwa gitu ya. Yes. Kita kepengen Mau apapun profesinya, tapi mari selamatkan jiwa. jiwa-jiwa. Dan godly parenting kalau tadi ditanya patokan keberhasilannya apa, Atau kalau minimal buat orang saya tua tahu, oh ya saya sudah melakukannya, atau wah saya belum melakukannya. Iya. Buat aku secara pribadi sih adalah ketika kamu menjalani parenting berjalan bersama Tuhan. Itu buat aku udah cukup untuk kamu tuh berhasil dalam godly parenting. Apapun mengandalkan Tuhan. Kalau misalkan kita cuman mengandalkan teori-teori atau cuman mengandalkan saya belajar ilmu psikologi dengan segini banyaknya, ini buku-buku yang saya baca, ini seminar yang saya udah ikuti dan kita bilang ini berhasil, atau melihat keberhasilan parenting dari kesuksesan prestasi anak kita, itu kan cuma sementara ya, gitu ya. Jangan di-skip bahwa ada kesempatan buat anak kita untuk dia tuh mengalami kegagalan. Kadang-kadang orang tua tuh skip itu. Padahal biarkan dia belajar kegagalan dari usianya sejak dini supaya nanti dia belajar. Karena kegagalan itu menumbuhkan rasa untuk dia tuh kayak kalau bahasa sekarang tuh resiliensi. Nah, bounce back gitu. Jadi ketika masalah menekan mereka ada kekuatan, kemampuan untuk mereka tuh kembali ke titik yang normal gitu, ibaratnya seperti itu kemampuan untuk. Nah, seperti itu kayak kegagalan di skip sama orang tuanya. Terus kita merasa bahwa anak saya berhasil, anak saya tuh nggak pernah nilainya jelek loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Padahal ya kalau itu jadi patokan berhasil atau tidaknya ya tentu saja ya nggak fair ya, karena ada beberapa orang tua mungkin kita di sini yang percaya banget bahwa godly parenting itu berjalan bersama-sama Tuhan ada. Di antara kita juga pernah mengalami satu masalah yang kayaknya Tuhan sedang menguji kita kan, Tuhan sedang meremukkan kita kan, Tuhan sedang membuat kita di titik nol kan. Nah, kenapa kita nggak izinkan anak kita tuh mengalami itu juga gitu. Jadi tingkatan keberhasilannya bukan prestasinya anak-anak, tapi bagaimana kita dan anak kita berjalan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Jadi parenting ini kan sebenarnya seperti investasi yang jangka panjang sekali ya. Masih panjang. Jadi kita sebagai orang tua tuh jangan terbuai kalau hari ini kita lihat anak kita nice. Dia nyanyi di acara Natal, terus hafal lu lagu rohani yang paling baru lu, nyembah sampai nangis lu gitu. Nanti dulu gitu, karena kita ketemu sama anak-anak yang pernah nice tapi ujungnya bobrok gitu. Tapi ada anak-anak yang hari ini kayak orang tuanya gitu ya, kayak mau nyerah gitu ya. Tapi ternyata kedepannya dia bisa nemuin Tuhan dalam hidupnya dia. Makanya kita belum bisa ngukur itu di jangka pendek, dan orang tua nggak boleh terbuai dengan anak yang manis hari ini atau discourage dengan anak yang badung hari ini. Orang tua never give up. Gitu. Perjalananmu masih panjang banget. Jadi just konsisten. Terus doakan anakmu, lakukan terus. Tabur firman dalam diri bagiannya anakmu. untuk terus memuridkan. Dan kalau udah bagus pun jangan kayak terus kendorin kan, kayak udahlah gitu, udah bagus kok dia udah hafal, udah ikut ini. Di luar dia bisa, di depan kita kayak bisa nice, nanti dia tadi rebel in heart satu kali keluar semua. Itu yang kita harus aware. Jadi jangan terbuai dengan kelihatan rohaninya, karena ada anak-anak yang kayaknya dari kecil tuh bisa kayak unggul dalam kerohanian gitu ya. Ih, kok dia bisa nyembah kayak begini, kok doanya bagus, dia bisa khotbah. Ada loh anak-anak yang dilombain khotbah ya di usia 9, 10, tapi nanti di belasan hancur gitu. Nah, jangan terbuai sama itu, karena kerohanian itu nanti dilihat ketika dia berhadapan dengan tantangan sebenarnya. Dan tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan menurut petanya Alkitab gitu, peta nubuatan Alkitab itu lebih parah kan, artinya penyesatan, gelombang kemurtatan itu akan menyapu mereka semua begitu. Belum lagi dosa-dosa akan jauh lebih mudah diakses. Nah, saat itulah akan menjadi ujian buat parenting kita. Apakah anak-anak itu akan berdiri teguh tanpa kita ada di sampingnya dia. Tapi dia sadar bahwa ada Allah di dalamnya dia. Nah, itu yang akan PR besar ya buat kita ya. Oke. Nah, mungkin ini kita udah tidak punya waktu lama ya.
Saya mau masuk ke pertanyaan yang praktikal, yang mungkin banyak parents di sini, banyak pendengar yang mengalami dan sering bertanya-tanya. Yang pertama, eh, gimana sih cara menghadapi anak saya yang berontak? Banyak anak terutama yang mulai bertumbuh remaja ya, seakan-akan punya opposite spirit ya. Kalau orang tuanya kutub utara, dia harus kutub selatan. Orang tuanya kanan, dia harus kiri. Nah, menghadapi yang kita katakan sebagai, kenapa sih anak-anak saya nih ini setelah beranjak remaja ini berontak aja bawaannya. Nah, saya harus ngapain? Apa ini dari teman-temannya, atau saya harus cut pergaulannya, atau gimana kalau menghadapi situasi-situasi yang seperti ini? Oke, mungkin saya kasih jawaban dulu. Setelah itu Fania akan menambahkan ya. Iya. Kalau kita merasa anak-anak kita di usia remaja berontak, kalau dari saya adalah yang pertama, periksa dulu kita orang tua. Again, parenting is about us parent. Apakah kita sebagai orang tua juga biasa nggak taat aturan, nggak tunduk sama otoritas. Kalau kita sebagai orang tua juga suka seenaknya, nggak heran kalau anak kita juga akan sama seperti itu. Jadi cek dulu, ini ada atau enggak. Yang kedua, adakah anak-anak kita punya luka dengan kita? Luka itu bisa terjadi karena kita kasar dan otoriter, atau karena kita pasif dan permisif. Ada anak yang bisa pahit sama orang tuanya karena orang tuanya pasif. Jadi kenali, karena pemberontakan itu tidak muncul begitu saja. Kita perlu mengenali benih-benihnya kalau memang dia itu memberontak ya. Karena beda ya, kreatif sama memberontak tuh beda banget. Walaupun orang bilang, oh ini kreatif, dia bukan memberontak, kok dia cuma kreatif. Beda, pemberontakan itu dosa. Kreatif itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan keduanya. Paling nggak kalau dari saya temukan dua hal itu dulu, cek. Nah setelah itu mungkin Fania bisa menambahkan soal bagaimana menghadapi anak atau remaja yang memberontak. Ya, yang pastinya adalah ini kalau misalkan terlihat memberontak, ini pasti mungkin usianya agak remaja ini ya, kayaknya ya. Pastor Wigan ya, atau mungkin yang masih anak-anak gitu ya. Yang pertama pastinya kita harus menjadi orang tua adalah harus menjadi tempat yang nyaman untuk mereka tuh bertumbuh, itu yang pasti dulu. Tempat yang nyaman untuk mereka tuh bisa berbicara. Karena kalau misalkan kita mau menjinakkan tanda kutip gitu ya, anak yang rebel sama orang tuanya, kita mau ngomong apa aja pasti dia nggak terima. Karena dia ngerasa ini nggak nyaman, orang tua nggak memahami saya. Yang paling pasti adalah jadilah orang tua yang membuat anakmu tuh nyaman untuk dia bercerita apa saja, dia mau ngomong apa saja. Apalagi nih di tengah-tengah dia mungkin di sekolah mungkin entah apa yang dialami kayak bully dan segala macam. Nah itu orang tua harus jadi tempat yang nyaman untuk anak tuh bisa bercerita apa saja. Terus kurang lebih seperti itu untuk mencurahkan perasaannya. Nah setelah itu yang menjadi bagiannya orang tua adalah bagaimana orang tua memahami perasaan anak-anak. Nah ini yang harus kita pelajari orang tua, karena gap generasi ini bener-bener luar biasa banget. Kita gampang banget bilang anak-anak kayak baper kamu gitu ya. Dulu saya muda juga nggak kayak begini. Gitu-gitu. Jadi kayak gimana ya, ketika anak tuh mengalami perasaan yang nggak dipahami, jadi dia kayak enggak gitu, frustasi. kayak langsung menolak, langsung menunjukkan, apalagi kalau yang rebelliousnya menunjukkan dengan sikap. Kalau misalkan yang kayak tadi kita kasih contoh, ada yang rebel juga tapi in heart gitu. Dia being nice tapi di dalam hatinya sebenarnya dia mami gue ngomong apa sih gitu. Tapi ada yang langsung menunjukkan dengan sikap. Nah, kurang lebih jadilah orang tua yang memiliki dua hal itu deh, paling enggak gitu ya. Paling enggak adalah sebagai tempat yang nyaman, dan itu jembatannya dibangun lama sekali. Bagaimana kita spend waktu sama anak-anak. Bahkan ada teman-teman saya yang sampai dia ngikutin K-pop hanya karena anaknya tuh menjelang ABG dan dia suka yang namanya itu. Sampai untuk membangun jembatan komunikasi itu put a lot of effort untuk menyukai apa yang dia sukai. Sama aja lah parents kalau kita jatuh cinta dulu gitu ya. Kita kan berusaha menyukai apa yang pasangan kita sukai. Nah kurang lebih kayak gitu, bangun jembatan untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang nyaman untuk anak kita bisa berbicara atau mengungkapkan perasaannya senyaman mungkin. Dan kemudian yang kedua ya pahami perasaan anak-anak gitu ya, sebelum nanti kita masuk dengan bagaimana kita memberikan mereka nilai-nilai, kemudian menuntun mereka untuk hidup dalam kebenaran, atau memberikan sampai kepada membentuk habit mereka untuk taat sama firman Tuhan dan lain sebagainya. Sebelum ke sana, nah ini harus dilakukan terlebih dahulu, bangun jembatan. Nah, lebih dini itu lebih possible, lebih mudah sebenarnya. Kalau kita baru bangun jembatan ketika anak kita sudah SMA, sudah rebel, wah itu sebenarnya PR-nya lebih panjang. Bukannya nggak mungkin, tapi PR-nya lebih panjang. Tapi kalau dari anak-anak kita main bareng, seru-seruan bareng, nah itu mungkin lebih mudah ya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah pertanyaan kedua, ini juga hal yang kontroversial.
Siap. Tapi ini terjadi dalam pelayanan saya pun, selama ini saya beberapa kali menemukan hal seperti ini. Kita tahu sekarang di era keterbukaan informasi, semuanya orang bisa melihat dunia luar, orang bisa cari di Google, apapun ada. Sampai ada yang bilang Tuhan itu adanya di Google katanya ya. Sebab dia bisa tanya apapun sama Google. Nah, dengan kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan semua, sekarang sampai selalu didengungkan isu kesetaraan gender, kata gitu kan ya. Kesetaraan gender. Gender itu bukan cuma laki-laki dan perempuan. Ya. Sekarang dulu ada LGBT, sekarang udah tambah Q apa banyak lah ya. Saya tuh juga nggak begitu hafal. Pertanyaannya, kalau anak kita temukan punya kecenderungan seperti itu, apa yang harus orang tua lakukan? Dulunya dia nggak tahu, waktu beranjak remaja sekarang terlihat kecenderungan, entah dia kecenderungannya misalnya anak laki-laki dia senangnya sama laki-laki, yang perempuan senangnya sama perempuan. Nah, apa yang orang tua harus lakukan kalau bertemu dengan case-case seperti itu? Memang ini one in a million, tapi there is exist. There is exist ya. Dulu saya ingat waktu pelayanan di Sydney juga menemukan kasus-kasus yang seperti ini, di mana ya kelihatan lah, kita tahu ada orang yang dia definitely punya kecenderungan ini gitu. Nah, sekarang kita di posisi parentsnya ya. Ini kan case-case yang extraordinary ya. Belum lagi apa yang harus parent lakukan kalau case extraordinary lainnya, misalnya anak saya terlibat narkoba. Of course kita orang tua nggak ada yang mau ini terjadi ya. Dan saya harapkan tidak ada di antara saudara yang mengalami hal ini. Nah, tapi kalau dalam case-case begini, apa sih yang orang tua harus lakukan? Mungkin mau dijawab dulu. Silakan. Oh, dari saya dulu ya. Oke, dari sebenarnya ini pertanyaan yang pernah saya ajukan ke Pastor Ferry. Ini benar-benar tantangan zaman banget, dan ini benar-benar pertanyaan tuh yang real. Aku percaya nih para parents juga, pertanyaan Pastor Wigan yang barusan ini mewakili mungkin pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini juga ya, para parents yang ada di sini. Dan aku percaya banget kalau untuk mengatasi hal itu sebenarnya ada dua hal sih. Ada tindakan yang preventif gitu ya, dan bagaimana tindakan yang benar-benar mengkonsol anak tersebut. Nah, yang sering kita lakukan adalah begitu tahu, kita panggil guru BP-nya atau psikolognya gitu ya. Kemudian kita panggil Pak Pendeta gitu ya. Anak kita dudukan di sana, dan ini orang tuanya. Kita hujani dia dengan ayat-ayat firman Tuhan gitu ya. Anak itu jadi malu, anak itu jadi kayak siapa sih yang mau kayak gini mah gitu ya. Dia nggak dipahami, dia makin terpuruk dan makin lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalkan dari sekarang ini, misalkan tadi kita balik lagi ya di yang pertama deh, tindakan preventif. Yang sekarang saya sudah lakukan ya Pastor Wigan adalah saya tuh bukan bebaskan sih, saya sengaja beli buku-buku yang rainbow. Bukan sengaja beli buku yang rainbow supaya anak saya terpengaruh, enggak. Tapi saya mau lihat reaksinya. Ketika usia anak-anak tertentu, saya tanya sama rekan saya yang psikolog gitu ya. Coba tanyakan juga melihat referensi teman-teman yang tinggal di luar negeri itu lebih nyata lagi ya. Di public school mereka sudah memang harus kayaknya mengiyakan atau memaklumi jika teman-temannya memang memiliki bisa memilih jenis kelamin sendiri gitu kurang lebih ya. Jadi isu gender tuh udah dari TK lah, itu mereka sudah kayak diwajibkan untuk bisa memahami yang lain. Nah, di situ kita bisa melatih anak kita, atau kita bisa mendidik anak kita dengan kayak what do you think about this gitu ya. Apa kata firman Tuhan gitu. Kenapa ada kayak gini? Jadi tindakan preventif itu ada ketika kita tuh dekat sama anak, kita coba membuka diskusi, tapi jangan anak belum tahu apa-apa, kita udah hajar dengan teori-teorinya. Anak akan tumbuh dalam kebingungan. Tapi coba dikasih gitu ya. Kan kadang-kadang orang tua suka ini ya, wah kalau ada Disney udah mulai ada ininya kita ban. Hati-hati loh, Netflix yang tayangan ini anak-anak udah ada ininya loh. Ban gitu-gitu ya. Tapi saya coba dampingi, nah itu tadi, dampingi gitu ya. Saya membiarkan itu terjadi karena itu memang yang ada di sekitar anak-anak saya kan. Lihat bagaimana reaksi dia.
ada yang berbeda nggak sama firman Tuhan. Nah, setelah itu saya ajak diskusi. Nah, itu mungkin tindakan preventifnya ya. Saya mendampingi, memberikan nilai-nilai apa yang benar menurut firman Tuhan. Tapi kalau sudah terjadi seperti tadi gitu ya, yang kita lakukan cenderungnya kita kayak menyidang anak kita, tanda kutip gitu ya. Tapi yang kita selalu lupa adalah bagaimana kita, apalagi ibu gitu ya, kita bisa nggak jadi anak yang memahami terlebih dahulu perasaan anak kita. Dia jadi dia kayak merasa berdosa, dia merasa kecil, dia merasa kayak aduh ini kayaknya gue salah. Nah setelah dia mulai percaya sama orang yang dia bisa ceritakan apa saja, dan di situ kita bisa masuk pelan-pelan untuk mengarahkan dia, kalaupun harus kepada orang-orang tertentu, maksudnya profesional tertentu ya silahkan. Tapi kalau misalkan dari pendekatan keluarga yang paling penting sih sebenarnya, nah kita bisa lakukan itu dengan masukkan prinsip firman Tuhan. Dan kalau ditanya emang bisa gitu ya. Ada begitu banyak pertobatan yang terjadi gitu di keluarga-keluarga yang mereka benar-benar melakukan pendampingan atau pendekatan yang begitu serius. Tapi juga banyak yang gagal juga gitu. Tapi bagaimanakah kita mau memilih untuk melakukan pendekatan yang tepat untuk anak kita, yaitu menerima mereka terlebih dahulu, memahami mereka terlebih dahulu, menjadi teman dulu. Kan kita kadang-kadang selalu push ya, lo harus berubah sekarang, harus bertobat, ini dosa gitu. Tapi memang yang terbaik sebenarnya preventif ya. Iya. Jadi ibaratnya jangan tunggu ada kebakaran. Sebelum ada kebakaran, potensi kebakaran harus ditutup dulu. Sebab ini nih betul-betul tantangan zaman sekarang juga untuk parenting. Saya punya sahabat yang di luar negeri sekarang pulang ke Indonesia karena alasan ini. Sebab kalau di luar itu saking bebasnya memang ya, hal-hal seperti ini sudah ada di textbook buku pendidikan sekolah. Betul sekali. Iya, bahwa ya memang bukan cuman laki-laki dan wanita katanya. Dan itu sudah diresmikan, ibaratnya kalau di sini kayak jadi di textbook yang diresmikan oleh Depdikbud. Nah, itu sakit pala nggak coba orang tua. Tapi saya setuju banget bahwa kita nggak bisa menghindari ini. Entah dia tahu sekarang atau tahu nanti, dia pasti tahu. Dan hal ini tidak akan bisa kita hindari. Mau tadi Fania katakan di Disney gitu ada ini, ayo kita ban cepet-cepet. Sekalipun kita tidak kasih lihat Disney, dia akan tahu tetap. Jadi lebih pemikirannya yang kita buka, kita tanamkan firman Tuhan sejak dini ya. Tapi kalau sudah terlanjur kejadian ya, tetap kita percaya anugerah Tuhan, kita terima dia, kita nggak boleh menolak, usir dia dari rumah dan lain sebagainya. Oke. Tidak terasa udah 1 jam, waktu kita udah habis. Pastor Ferry, ada closing statement 1 kalimat, padat, singkat, jelas. Closing statement buat kita semua, orang tua ingat ketika Tuhan kasih anak kepada kita, dia kasih berkat dan dia kasih beban. Beban dan berkat satu paket. Kalau kita bisa mengelola beban ini, pasti beban ya, namanya punya anak kan, ngurusin dia sakit, sekolah, sebagainya. Kalau kita jadi orang tua yang terus bertumbuh dan bertanggung jawab, satu kali kita akan lihat beban ini berubah jadi berkat. So, gunakan waktu yang baik, jangan biarkan kita menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan untuk bisa memaksimalkan anak-anak kita untuk hidupnya bisa serupa Kristus dan mengenapi rencana Allah. Amin. Fania, ada closing statement? Sekali lagi, parenting atau godly parenting adalah perjalanan spiritual. Jadi terus libatkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita saat kita mengasuh anak-anak kita. Karena hikmat dunia itu terbatas, tapi hikmat yang dari Allah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Oke, saya mau mengutip statement daging aja tadi, parenting is discipleship. Itu persoalan kita memuridkan anak-anak kita. Dan parenting, akar kata tadi parent berarti harus dimulai dari kita. Jangan harap anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan kalau kita tidak takut akan Tuhan. Jangan harap anak-anak kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mengasihi Tuhan. Thank you so much Pastor Ferry dan Ibu Fania untuk ngobrol-ngobrol yang seru 1 jam, tidak berasa banget ya. Oke saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan dalam We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you. God bless you.